Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini membahas tentang ujian akhir semester dari mata kuliah dasar keamanan komputer. Untuk data diri dari kami, nama Arwan, NIM 220401010092 dari Prodi Informatika kelas IT 301. Untuk dosen tutor dari Pak Ambros Magnus Rudolf Mekeng ST.MT. Baik, selanjutnya kita ke apa itu Wi-Fi. Wi-Fi singkatan dari Wireless Fidelity, merujuk pada kelompok standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel atau tanpa kabel. Istilahnya di bahasa Inggris Wireless Local Area Network atau disingkat dengan WLAN atau WLAN yang berdasarkan pada spesifikasi IEEE 802.11 yaitu standar untuk protokol komunikasi nirkabel antara perangkat dan memungkinkan akses internet dan berbagi data tanpa perlu koneksi kabel fisik. Jadi file transfer bisa juga sharing network. Jadi Wi-Fi-nya itu berfungsi sebagai sharing network dan sharing file. Baik, selanjutnya itu apa sih kelebihan dan kekurangan dari Wi-Fi ini? Yang pertama tentu saja kelebihannya itu kemudahan untuk akses tanpa kabel, praktis dan efisien. Nah, ini kebanyakan kita memakai misalkan contoh lah di rumah, biasanya kita kan berlangganan itu ya, salah satu produk dari Telkom itu dia wireless access point-nya itu memakai nirkabel. Jadi walaupun dari Telkomnya memakai kabel fiber optik, tapi di WAP-nya itu access point-nya itu sudah memakai wireless. Disingkat biasanya itu wireless access point itu memakai wireless. Jadi siapapun orang yang ingin terkoneksi dengan fasilitas internet tersebut sangat praktis, hanya memasukkan SSID dan passwordnya tanpa perlu membawa kabel kemana-mana. Jadi kemudahan untuk aksesnya itu lebih praktis dan efisien. Tapi dibanding kekurangannya, selain mempunyai kelebihan, tentu saja Wi-Fi ini memiliki beberapa kekurangan. Nah, biasanya untuk biaya perangkatnya itu relatif lebih mahal dibanding yang konvensional atau yang memakai wire, yang memakai kabel. Kemudian selanjutnya itu keamanan dan kerahasiaan data itu kurang terjamin. Jadi nanti di slide berikutnya ada penjelasan apa sih ancaman-ancaman pada saat memakai fasilitas Wi-Fi ini atau wireless ini. Oke, nah ini kerentanan dari jaringan Wi-Fi. Nah, ini contoh ada seseorang yang mengambil alih koneksi yang harusnya kita gambarkan dari yang warna biru ini ya. Yang warna biru ini ada CCTV salah satu IoT ya. CCTV dia sudah memakai wireless untuk koneksi pengiriman atau transfer datanya. Itu harusnya terkoneksi dengan laptop. Itu secara wireless. Tapi ada attacker atau pihak ketiga yang ingin mengambil alih komunikasi antar mereka. Jadi ini kita gambarkan dengan yang warna merah. Nah, ini si wireless CCTV ini setelah dia menerima rekaman yang ada kita pointing ya, dia kemana view-nya, itu si attacker bisa mengakses
karena dia menggunakan transfer melewati wireless. Nah, jadi tangkapan CCTV-nya ini diakses oleh si attacker. Dan si attacker ini tetap meneruskan apa yang direkam oleh CCTV ke laptop juga. Jadi dia tanpa sepengetahuan oleh si laptop, si attacker ini sudah menjadi penengah komunikasi antara si CCTV dan si laptop. Jadi apa yang ditangkap di CCTV itu ke laptop si attacker dulu, baru kemudian diarahkan ke laptop yang originalnya harus menerima yang dipancarkan oleh si CCTV. Nah, ini biasanya disebut penyadapan. Dan penyadapan ini ada beberapa jenis ya. Yang misalkan penyadapan mengenai kata sandi untuk mengakses wireless atau wifi itu biasanya disebut brute force. Ini salah tulis, ini brute pakai E. Ini brute force. Terus injection ini juga ada beberapa, ada yang HTML injection, ada yang XML injection, ada yang database SQL injection. Yang di database itu bermacam-macam, tapi kita ambil secara umumnya. Nah, ini yang secara spesifiknya ini namanya man in the middle, MITM. Jadi orang ini menjadi penengah di antara komunikasi dari wireless CCTV ke laptop. Jadi dia bisa mengakses apa yang ada yang data CCTV-nya tangkap, si attacker ini bisa melihat. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Nah, ini untuk menghindari kejadian yang kita contohkan tadi, ada beberapa pengamanan dari jaringan Wi-Fi-nya. Yang pertama itu memakai enkripsi WEP atau Wired Equivalent Privacy. Nah, ini WEP ini metode pertama dalam pengamanan jaringan nirkabel. Meskipun memiliki kerentanan terhadap serangan, WEP menggunakan algoritma RC4 untuk enkripsi data. Jadi data yang dikirim ke penerima, baik itu penerima atau si pengirim, itu sudah dienkripsi memakai algoritma RC4, di mana cache streamnya ini dimiliki oleh si pengirim, kemudian dipakai dengan logic exclusive OR. Nah, ini exclusive OR. Nah, ini plain text-nya ini original text-nya yang belum dijadikan yang belum masuk ke algoritmanya. Kemudian ini ciphertext-nya jadinya kalau karakteristiknya XOR itu exclusive OR itu jika ada salah satu yang tidak sama maka dia 1. Kalau keduanya sama, maka dia 0. Di sini kalau ada salah satunya itu ada yang positif maksudnya 1, angka binernya, maka dia akan 1. Kemudian ada cara pengamanan yang kedua itu yang lebih advance lagi, memakai WPA. Pengembangan dari WEP dan menawarkan keamanan yang lebih baik dengan menggunakan protokol TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, atau CCMP, Counter Mode Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol. Jadi WPA ini memiliki key yang terintegrasi. Key yang terintegrasi ini dia itu dinamis. Jadi kalau di WEP tadi itu sifatnya dia statik. Jadi kalau misalkan itu sudah kena brute force, kemungkinan untuk diakses secara terus-menerus itu
bisa saja dilakukan. Tapi kalau di WPA ini karena sifatnya dinamis key-nya, maka pada saat melakukan man in the middle tadi itu kemungkinan dia akan kesulitan untuk mengikuti key yang selalu berubah-ubah. Ibaratnya itu key-nya harus disesuaikan terus-menerus. Nah, ini untuk skematiknya atau diagramnya, di mana ada dua pas ya di sini. Dia tetap memakai RC4, tapi ada beberapa tahapan sebelum masuk ke algoritma RC4. Ini ada tahap 1, ini ada tahap 2, kemudian masuk ke RC4. Oke, selanjutnya kita ke WPA 2. Nah, Wi-Fi Protected Access yang versi 2. Tadi yang sebelum itu versi pertama. Nah, WPA 2 ini dia sudah menggunakan enkripsi Advanced Encryption Standard. Nah, di pelajaran kriptografi pun sudah dijelaskan bahwa Advanced Encryption Standard ini dia sudah memakai bilangan selain bilangan biner, dia juga dipadukan dengan heksadesimal dan penyusunan kolom pengacakan dari matriks. Jadi ini sangat meminimalisir kemungkinan untuk dilakukan crack. Jadi untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan ini sudah termasuk dalam keamanan yang tinggi. Nah, ini untuk key-nya 4, dia sudah sampai 48 bit. Kemudian enkripsinya ini dia sudah memakai MAC header juga. Jadi tadi itu tanpa memakai MAC header ya. Kalau ini sudah ada MAC headernya. MAC header ini maksudnya kalau di kita di manusia ya, maksudnya itu nick-nya kita. Jadi nick itu tidak mungkin sama dengan orang-orang yang lain. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang akses tidak sesuai dengan nick-nya dia, nomor urutnya dia. Nah, laptop itu juga sama, atau semua perangkat yang bisa mengakses jaringan, baik itu jaringan wireless atau jaringan yang kabel, itu memiliki MAC address namanya itu. Media Access Control kalau tidak salah istilahnya. Nah, ini dia sudah dicantumkan MAC header-nya ini. Kalau misalkan beda MAC-nya ini ID-nya dia beda, maka tidak boleh data yang ditransfer itu tidak boleh diterima oleh orang tersebut atau ID tersebut selain yang terdaftar. Kemudian kami mendapatkan referensi ini dari repositori unicom.ac.id. Baik, ini saya kurang tahu, Aprianto, di mana modul yang dikembangkan itu keamanan wireless. Nah, beliau ini dari program studi matematika dan informatika di Universitas Komputer Indonesia. Nah, ini modulnya dari tahun 2018. Baik, cukup sekian untuk penjelasan mengenai keamanan jaringan wireless atau Wi-Fi. Mohon maaf jika ada penjelasan atau kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.